Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengawali hari. Ini adalah suasana pagi di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebetulan ayah berangkat ke tempat kerja itu agak siang ya, karena sudah mulai ada pembatasan di tempat kerja dan bergiliran waktunya masing-masing dijadwalkan supaya menghindari kerumunan di ruang kerja ya. Iya. Pagi ini ini adalah meja makan kita sejak awal kita menikah. Iya. Meja yang cukup kecil, dari mulai anak-anak masih sangat kecil sampai dengan sekarang meja ini setia menemani keluarga kami. Kenapa kita tidak ganti meja? Karena anak-anak kita sudah semakin dewasa, si sulung sudah memiliki istri, tetapi ini meja tetap kita pertahankan. Mungkin karena ukurannya ya, ukurannya yang kecil, sehingga antar anggota keluarga bisa lebih dekat gitu karena kecil begini. Dan biasanya kita bersama-sama dengan anak-anak untuk melakukan sarapan sebelum mereka sekolah, atau kita menyiapkan pagi-pagi itu menyiapkan sarapan untuk mereka. Kalau tidak sempat kadang langsung mereka sarapannya di dalam mobil, di dalam mobil jemputan masing-masing. Terasa sepi ya? Terasa sepi. Ya, tidak terasa waktu berjalan. Seiring dengan itu anak-anak tumbuh, membesar dan mendewasa. Dan akhirnya kita yang tadinya berdua hanya tinggal kembali berdua di kenangan meja kecil ini. Jadi meja kecil untuk sarapan ini ya bukan hanya keep in touch emotionally, tapi juga physically gitu karena kecilnya gitu. Ya hari ini kok kita teringat kembali ke meja ini, kembali ke masa-masa kecil anak-anak iya, sudah besar, tetapi yang mungkin dalam kurun waktu 1,5 tahun tidak ketemu itu adalah putra ketiga kami. Yang sedang thalabul ilmi di pondok di Jawa Timur. Iya betul. Di Jawa Timur kebetulan dia berkeliling, sebelumnya di Ponorogo, lalu sekarang sedang di Jawa Timur, di Banyuwangi. Entah nanti dikirim kemana ketika masa pengabdian tiba. Mengingat anak ketiga, putra ketiga itu mengingatkan kembali proses kita saat melepas ke pondok ya. Melepas ke pondok, waktu itu ibu ingat betul bahwa ketika lulus SD, ibu bertanya pada Advan, kita biasa menyebutnya Advan, pada Advan kita bertanya mau ikut seleksi rapot untuk ke SMP kah gitu, ke SMP negeri kah? Sengaja pertanyaan itu kita lontarkan agar kita juga ingin melihat sejauh mana minatnya yang pada waktu kelas 4 SD pernah kita tawarkan begitu. Setelah dia sebelum menjelang kelulusan di SD, kita bertanya bagaimana, apakah mau ikut seleksi seperti mas-masnya seleksi rapot? Dia dengan tegas menjawab, nggak usah ikut seleksi dimanapun, karena kan tujuan Advan sudah jelas, ke pesantren. Aduh, seperti disiram air yang sangat sejuk mendengar jawabannya. Berarti selama 3 tahun setelah kita sampaikan alternatif sekolah yang lain yang tidak sama dengan dua kakaknya terdahulu, dia mengolah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Maka kemudian dia bertekad untuk melanjutkan selepas SD itu ke pesantren, ke pondok pesantren. Apa momen-momen apa yang ayah ingat ketika niat itu sudah dilontarkan bahwa dia akan masuk pesantren?
Ya pada waktu Advan ingin ke pesantren, ya hal yang luar biasa sekali sebenarnya, karena tujuan ini kita harapkan justru pada saat anak kedua, kakaknya, ya? silakan ke kakaknya gitu. Namun karena satu dan lain hal, kakaknya lebih memilih untuk yang nomor 2 menjadi follower dari yang nomor 1, akhirnya masuk sekolah negeri. Hanya Advan yang kemudian di kelas 4 sudah beritikat gitu untuk masuk ke pesantren, dan mencoba menuntut ilmu, bukan hanya yang sifatnya duniawi tetapi dinullah, ya, yang bersifat ukhrawi gitu. Sejak berkeputusan di kelas 4 akhirnya kita mencoba untuk membantu menguatkan supaya keputusan ini tidak berubah, keinginan ini tidak berubah. Jadi dalam kurun waktu 2-3 tahun sebelum kelulusan kelas 6 itu kita seringkali bicara, diskusi, ngobrolnya itu tentang pondok. Kemudian kalaupun misalkan kita ada kesempatan, ada waktu luang untuk berlibur bersama, itu kadang kita berkunjung gitu ke beberapa pondok supaya dalam proses perjalanan 2 tahun menuju kelas 6 ini Advan tidak disorientasi terhadap pondok, justru mendapatkan informasi yang lebih banyak yang mudah-mudahan itu menguatkan keputusannya untuk dia tetap ya, konsisten pada keputusannya ke pondok, motivasinya makin besar ke pondok. Tiba saatnya kelas 6, pada saat kelulusan dan akhirnya Advan ke pondok, hal yang mungkin kita sudah siapkan sebagai ayah, ayah coba siapkan secara emosional gitu. Namun pada hari hanya ketika kemudian harus menghantarkan, mendampingi beberapa hari, dan kemudian kita juga harus pulang ya, karena memang masa pendampingan di pondok itu sudah selesai, kita harus pulang ke tempat tinggal kita. Masa-masa itu yang ayah rasakan sebagai sesuatu yang paling berat. Ya, ayah sudah mencoba untuk kuat, tetapi kenyataannya tidak kuat dan tidak kuat. Ya. Hati itu terasa hampa, terasa ada ruang bolong di situ karena harus meninggalkan anak ketiga di pondok. Ya, tapi harus kita kuatkan, harus kita lawan hal-hal yang demikian itu. Jadi itu yang benar-benar bergemuruh setelah keputusan Advan yang mengharu biru. Tapi pada saat kemudian pelaksanaannya pada hari di mana kita harus berpisah, Advan di pondok, kita pulang ke rumah, itu yang kita paling berat. Jadi perjalanan dari Jawa Timur, dari Ponorogo ke Bekasi, mungkin sepertiganya kita agak mellow, agak melankolik, menangis bersama di mobil, nangis bersama di mobil gitu ya. Apakah seperti ini gitu hal yang memang harus kita rasakan? Tetapi ya lagi-lagi kita kuatkan. Jadi sebelum anak mondok, mungkin secara spirit, secara emotionally kita juga harus siapkan mental kita ikut dalam kebersamaan di pondok. Itu Bu. Itu ya. Ya mungkin kenapa kita sangat mengharu biru untuk Advan ini, karena ini adalah pengalaman pertama kita melepas anak jauh dari jangkauan kita. Biasanya anak-anak itu selalu dalam dalam radius pengawasan yang sangat memungkinkan kita untuk berkomunikasi, melihat perkembangannya setiap hari. Tetapi kali ini kita harus melepas ke sebuah kota yang sama sekali tidak dekat, jauh. Ponorogo itu masuknya juga sudah Jawa Timur ya, sudah Jawa Timur. Kita melepas Advan itu, betul kata ayah tadi, sebelumnya kita sudah siapkan mental kita. Ketika kita menawarkan alternatif sekolah atau pondok pesantren, saat itu sebetulnya kita sudah menyiapkan diri kita untuk bahwa kita akan melepas dia gitu. Tetapi pada kenyataannya di lapangan kita harus, orang tua itu ternyata harus menyiapkan mental yang lebih lagi supaya emosi kita tidak mempengaruhi
emosinya anak yang akan dilepas begitu. Karena sangat sangat sulit menahan emosi kesedihan tetapi kebahagiaan. Sebetulnya tidak hanya kesedihan tetapi kebahagiaan yang bercampur kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, bertanya-tanya apakah dia mampu berkegiatan di sebuah pondok yang kita tahu Gontor itu ribuan santrinya gitu, apalagi di Ponorogo itu berapa? 4.000, belasan ribu. Iya, belasan ribu karena satu paralel aja sampai dengan kelas 3.000 4.000 ya. Itu luar biasa begitu. Dan sangat takjub kita betapa ribuan anak ada di dalam sebuah pondok yang kita melihat mereka semua mampu melaksanakannya. Itu sebuah kekaguman, ketakjuban kita ya pada saat itu. Dan yang paling ibu rasa tuh emosinya adalah yaitu tadi kecemasan, kekhawatiran, bertanya-tanya. Tetapi kita harus melepas, kita saling menguatkan. Advan pun bukan mulus-mulus saja, dia menangis karena harus berpisah dengan kami, dan dalam tangisannya itu ibu bertanya, ini mau dilanjut atau tidak? Dia dengan tegas menjawab, ya ini Advan harus masuk ke sini gitu, tapi sambil berurai air mata, tapi tetap harus kita tinggalkan. Itulah emosi awal kita gitu ya. Tapi ayah ingat nggak, itu kan hari H ya, hari H. Pada waktu menuju hari H, persiapan apa saja gitu yang dilakukan oleh ayah, oleh ibu gitu ya, secara mental spiritual maupun secara materi. Nah, ayah ingat apa tuh persiapan menuju hari H itu? Ya, kalau mental dan spiritual, ayah ingin sebut satu istilah dalam keyakinan kita, yaitu tawakal. Tipikal ayah kebetulan tipikal yang sangat bukan sangat ya, yang memang protektif gitu kepada anak-anaknya. Sejauh pengawasan dan pengamatan yang ayah ingin lakukan kepada anak-anak, sejauh mungkin ayah bisa memastikan bahwa itu fine-fine saja, aman-aman saja, dan tidak ada hal-hal yang secara resiko berpotensi gitu yang mungkin akan dialami oleh anak. Namun ketika kemudian harus melepas anak ketiga ini ke pondok, berarti proteksinya, definisinya harus bergeser, tidak hanya melalui pengamatan yang dilihat, memastikan dan lain sebagainya gitu, tetapi lebih kepada kepasrahan, keberserahan bahwa ada Allah yang maha melindungi. Dan oleh sebab itu ya ayah sih selalu berdoa saja, meminta kepada Allah agar Allah melindungi Advan dalam perjuangannya menimba ilmu agama di pondok gitu. Hal-hal yang sifatnya materi ya tentu ya namanya sekolah, ada biaya yang harus di spend untuk itu, dan kita sudah kalkulasi, estimasi, dan kemudian kita persiapkan, kita alokasikan. Dan kemudian untuk hal-hal yang lain, perlengkapan Advan yang karena memang nanti dia akan hidup bersama rekan-rekannya di sana dengan yang banyak, itu ada interaksi kolektif gitu. Ya, perlengkapan atau barang-barang apa saja yang harus disiapkan, ya kita coba identifikasi dan kita juga siapkan gitu. Hal yang lain adalah kondisi fisik Advan yang juga harus sehat. Ya, kita harapkan gitu sehat karena kita tidak bisa mengawasi secara kasat mata langsung begitu, sehingga pesan kita untuk Advan selalu menjaga kesehatan itu selalu gitu kita terus
ingatkan gitu, jaga kesehatan, jauhi hal-hal yang misalkan ada potensi risiko secara fisik dan lain sebagainya. Itu yang mungkin selalu ayah remind kepada Advan tentang bagaimana harus menyiapkan diri untuk ayah dan juga untuk Advan. Gitu. Kalau ibu ya, kalau ibu, gimana, Ibu? Seingat ibu begitu, ibu lebih ke hal yang teknis. Jadi persiapan sebelum hari H itu Advan sering kali ibu ajak duduk bersama, kemudian melakukan komunikasi begitu pada hal-hal yang sifatnya persiapan mental psikis maupun materi. Persiapan mental psikisnya, seingat ibu itu ibu membahas secara detail, bagaimana Advan akan menjalani sebuah lingkungan, dan ibu jelaskan juga secara detail bentuk-bentuk interaksi yang mungkin akan dia lakukan di sana, karena itu sangat luar biasa, ribuan santri di sana, sehingga Advan ibu bekali dengan cara-cara, teknik-teknik bagaimana bersikap, berperilaku di tengah-tengah komunitas, mental apa yang harus disiapkan begitu. Karena tidak kita pungkiri bahwa tidak ada anak yang sempurna, dan tidak ada anak yang lurus-lurus saja. Di pondok itu banyak sekali perilaku, sikap yang unpredictable gitu ya, yang tidak terprediksi begitu, sehingga sikap-sikap, perilaku menyimpang, kenakalan yang tidak terprediksi itu kita jelaskan secara detail, sehingga Advan menjadi mengerti tentang bahwa ada perilaku menyimpang, ada perilaku nakal, ada perilaku kelalaian begitu, dari yang mungkin akan dia temui dan mungkin akan dia lakukan begitu. Nah, itu kita jelaskan secara detail gitu, sehingga Advan menjadi mengerti bahwa persiapan mental untuk menghadapi perilaku itu bagaimana begitu. Itu ibu menjelaskan, dan sering kali kita ulang-ulang karena Advan itu usianya masih baru lulus SD begitu ya. Kemudian dia akan berangkat begitu. Nah, itu jauh sebelumnya persiapan itu ibu lakukan. Jadi ibu banyak diskusi, kemudian banyak memberikan informasi tentang persiapan apa yang harus Advan lakukan secara psikis, mental, dan kalau secara jasmani, ibu selalu katakan pada Advan bahwa tubuh yang kuat, tubuh yang gagah, badan yang sehat adalah modal di mana ruh bersemayam. Kalau kekuatan ruh saja, semangatnya saja yang tinggi, tetapi ruhnya, badannya tidak dijaga, raganya tidak dijaga dari hal-hal yang membahayakan, maklum anak-anak dan anak-anak laki-laki, dan kebetulan anak-anak kita itu anak-anak yang sangat aktif, sehingga jatuh dari sepeda, misalnya lari, waktu masa anak-anak pulang berdarah-darah, itu sudah biasa bagi kita gitu. Jadi untuk persiapan melindungi jasmaninya dia, melindungi badannya dia juga kita informasikan, sehingga dari jasmani dan ruhnya, mentalnya juga seringkali ibu ulang-ulang begitu ya, ibu ulang-ulang. Kalau untuk persiapan yang lainnya, yang materi, lebih banyak di ayah karena ibu hanya menjadi menjadi bendahara saja, mencatat, kemudian melaporkan, menampung dana, lalu ibu alokasikan sesuai dengan kebutuhan Advan. Dan tentu itu harus kita persiapkan jauh-jauh sebelumnya, karena kita tidak mungkin on the spot gitu, oh ini anak ini lalu ada alokasi dana. Kita bukan orang yang berlebihan maka kita harus menabung, kita alokasikan waktu, kita alokasikan dana untuk pendidikannya gitu.
Terus yang ayah ingat itu ya, di apa ya, di saat-saat, di momen-momen kita pergi meninggalkan Advan di pondok itu, pesan apa yang ayah ingat itu? Pesan kepada Advan, karena kita dramatis juga waktu itu ya, meninggalkan dia dengan kondisi juga dia sedang menangis. Ya, situasi dramatis itu seolah tidak ada kata yang bisa mewakili perasaan kita saat itu, gitu ya. Dan tidak ada pesan yang barangkali bisa merepresentasi dan kemudian menjamin menjadi jawaban dari semua persoalan yang nanti dihadapi. Jadi pesan ayah itu cuma beberapa hal. Yang pertama, seperti ibu bilang tadi, menyinggung tentang kesehatan, adalah jaga kesehatan ya. Kemudian jaga juga niatan ya, jaga niatan bahwa keberadaan, kehadiran kita di pondok ini dalam rangka cita-cita besar kita ya. Kemudian jangan halangi, jangan rusak, jangan beri hambatan terhadap cita-cita besar itu atas atau dengan hal-hal yang mungkin akan terjadi gitu. Jadi tetap berorientasi kepada cita-cita besar, semangatnya besar, menjalani hari-harinya dengan penuh berkesadaran bahwa hari ini merupakan kumpulan hari-hari, kumpulan-kumpulan waktu dalam rangka mencapai cita-cita besar itu. Jadi ya walaupun setelah 6 tahun ya, Iya. setelah 6 tahun ini ya tetap saja ada hal-hal yang memang terjadi gitu ya. Itu bagian dari bagian dari dinamika, bagian dari ujian, bagian dari hidden kurikulum ya, untuk kita merasakan risiko-risiko yang mudah-mudahan dengan hal-hal yang terjadi, baik itu yang positif, baik itu yang negatif, makin menguatkan proses pertumbuhan Advan menuju kedewasaannya gitu. Ya, dan tak terasa Advan menjalani tahun-tahun terakhirnya. Ini adalah tahun terakhir, insya Allah, mudah-mudahan Allah melancarkan, memudahkan. Lalu kemudian dia mengikuti masa-masa pengabdian, tidak akan pulang sampai Ramadan, pertengahan Ramadan dia akan bersama-sama kita, lalu kembali pulang ke pondoknya untuk melaksanakan kewajiban pengabdian. Mudah-mudahan semuanya di dalam lindungan dan pemeliharaan Allah. Dan dilancarkan segala hajat. Amin. Karena hanya Allah lah yang berkeputusan, kita tidak tahu ada apa di depan, tetapi kita selalu berdoa mudah-mudahan kepada Ahmad Najib Advani yang saat ini sedang menjadi perantau ilmu jauh di ujung Jawa Timur. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan memelihara Ahmad Najib Advani. Itu ya. Itu saja mungkin sharing pagi kita sambil sarapan. Sarapan kita seperti inilah, oseng labu dengan goreng tempe, sambal bawang dan sedikit roti ya. Selamat sarapan semua. Mudah-mudahan kita bisa menjalani hari dan tetap meluruskan niat kita. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut sarapan pagi kita.